Lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang hadir ikut merasakan kebahagiaan juga ya, dengan adanya anak kita, keponakan kita, keluarga kita yang insya Allah saya katakan tadi besok akan mengucapkan selamat tinggal masa remaja. Nah, atas kehadiran Bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum itu mari kita, Bapak sekalian yang saya hormati, pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Pernikahan itu adalah sunnah Rasul yang disyariatkan kepada umatnya, agar hubungan seksual yang melekat pada manusia itu tersalurkan dengan benar, tersalurkan dengan sah, dan tentu mempunyai nilai ibadah, saudara-saudara. Sehingga biasa ada orang tanya ibadah apa yang paling enak, jawabannya Bapak Ibu sekalian adalah nikah. Ya, karena nikah itu adalah punya nilai ibadah. Sesuai dengan apa hadis yang saya sampaikan tadi, kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah kelakuanku, kata Nabi, sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak setuju dengan sunnah, entah dengan alasan apa saja, ya lalu nggak menerima dengan adanya nikah ini, kata Nabi, mereka itu bukan golongan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, ketika seseorang menikah, tentu tujuannya yang pertama itu adalah menjaga dirinya, menjaga agamanya, supaya mereka itu jangan terjebak di dalam suatu pelanggaran, suatu kemaksiatan yang sudah sering kita dengarkan, yang namanya perzinaan, saudara-saudara. Sehingga Rasul tadi di awal mukaddimah saya sampaikan, Nabi mengatakan, wahai golongan pemuda. Kalau pemuda dipanggil, tentu pemudi ikut di situ. Sekiranya kalian sudah mampu nikah, maka segera. Iya. Kalau memang sudah ada yang sudah datang, Bapak Ibu sekalian, memang dia mau betul-betul bisa bertanggung jawab, ya, segeralah. Iya. Jangan tinggal menjadi gastudi, ya, gadis tua Republik Indonesia. Ya kan gitu ya. Konsep Islam itu sudah ada petunjuk, saudara sekalian. Kata Nabi, tungkil mar'atu arba'in. Jadi untuk cari istri, cari suami, kata Nabi itu ada 4 kriterianya. Yang pertama li jamaliha, karena jamilannya, cantiknya. Nah, kalau kecantikan ini kan tergantung dari orang yang menilai. Subiha, nasab keturunan. Dan yang terakhir, yang keempat itu lidiniha, fasfar lizabidin saribat iyada. Cari yang taat beragama. Kalau bukan karena agama, maka tanganmu akan hancur. Artinya kecantikan, keturunan, dan harta tidak menjamin kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Ya, yang paling menjadi pilihan utama kita adalah wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya katakan tadi bahwa kecantikan, keturunan, dan harta benda itu tidak menjamin kebahagiaan dalam sebuah keluarga, saudara sekalian. Banyak kita lihat ada rumah bertingkat, kendaraannya sampai 3, 4, 5 misalnya. Istrinya cantik, suaminya gagah. Tetapi kadang-kadang kita dengarkan rintihan-rintihan tangis. Iya, penyesalan-penyesalan, ungkapan-ungkapan yang mengutarakan penyesalannya. Padahal kalau kita lihat apanya yang kurang, istrinya cantik, suaminya gagah, hartanya lumayan, ya kan begitu. Tetapi ternyata Bapak sekalian, karena
disebabkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ungkapan kita ini susah. Karena kita takut kalau saya mau sampaikan sama istriku menyuruh sholat, anakku menyuruh sholat, nah saya tidak lakukan, tentu kita khawatir nanti istri atau anak mengatakan, ih bapakku, nah suruh ke sholat, nah dia tidak sholat. Iya kan? Jadi mari ini laki-laki dulu lah. Iya, jadi kita dulu benahi diri, baru kepada istri dan kepada anak. Keselamatan dunia akhirat. Kemudian oleh sekalian, kita juga harus sadar bahwa istri atau perempuan yang kita peristrikan itu, sebelum kita melaksanakan akad nikah atau ijab kabul, semuanya ditanggung oleh orang tuanya. Makannya orang tuanya, pakaiannya orang tuanya, tempat tinggalnya memang ada kewajiban orang tua. Nah, pada saat kita sudah ijab kabul, kita sudah dinikahkan oleh Pak Penghulu, Pak Imam, lalu kita jawab bahwa saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mahar sekian, bayar tunai karena Allah, saksi mengatakan itu sudah sah. Berarti kita harus mau tak mau kewajiban yang selama itu dikerjakan orang tua, mencarikan makan anaknya, memberikan pakaian anaknya, tempat tinggalnya adalah orang tua, sang orang tua, pada saat itu dengan sendirinya sudah pindah kepada suaminya itu. Mencarikan makan istri, memberikan pakaian istri, dan tempat tinggal istri. Itu secara lahirnya. Kemudian batinnya, ya harus memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Kan begitu? Iya. Jangan hanya waktu baru pacaran, aduh, masya Allah, kalau nelpon, gimana ki sayang, gimana ki dek, lagi apain sayang? Wih, no, tidak pernah ketinggalan sayangnya. Iya kan? Andaikan dia dekat dengan pacarnya itu ada bulu-bulunya jatuh, mau diambil, mau ditaruh lagi, begitu sayangnya. Tapi setelah selesai diupacarakan, diresmikan, dinikahkan, ya kadang-kadang sayangnya itu hilang sudah. Iya, yang ceritanya itu kalau waktu pengantin baru, kalau suruh jalan berdua gandengan tangan, kayaknya nggak mantap kalau nggak gandengan tangan. Kakinya istrinya kesandung, suaminya yang kaget. Begitu baru istrinya masih montok, pantatnya masih seperti mandi di badan kartu plastik. Masya Allah. Pokoknya sayangnya itu luar biasa. Tapi setelah punya anak 1, 2, 3, mulai sudah nggak bisa berdandan lagi. Bagaimana berdandan anaknya sudah, aduh, tidak tahu mana yang kakak, mana yang adik, mana yang tengah. Iya kan? Sudah mulai kecantikan mulai turun, giginya sudah mulai satu persatu jatuh tanpa permisi. Sudah mulai pipinya kapu masuk, sudah, Masya Allah. Kalau jalan-jalan itu enggak gandengan tangan lagi. Suaminya bilang, kamu duluan saja, saya di belakang. Iya kan? Kesandung kaki istrinya, bukan lagi kaget suaminya. Malah bilang suaminya mengatakan, loh, kok gitu aja kok nggak dilihat itu, matamu tak di mana? Iya kan? Iya kan? Dia manusia biasa, khilaf, keliru, dia biasa. Panggil, ya, panggil dengan baik. Sampaikan ke ruangannya itu, keliruannya itu, ya, dengan irama yang baik. Jangan dimarah-marahin, jangan. Nanti malah hatinya keras. Ingatkan secara lemah lembut bahwa seperti ini yang kau lakukan tadi tidak benar. Tinggalkan itu, robah itu. Sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan, kata Nabi. Wa khairul mata'id dunya almar'atu sholihah. Tetapi sebaik-baiknya hiasan dunia apabila seorang laki-laki mempunyai istri yang solehah. Luar biasa bagus sekalian. Kemudian mungkin bagus sekalian tanya, ada ciri-ciri tanda-tanda istri yang soleh? Ada.
Pernah suatu waktu ada orang bertanya kepada Rasul. Tanyanya begini. Ayu nisa khair. Nabi, manakah perempuan yang baik itu? Perempuan yang soleha, perempuan yang ciri-ciri ahli surga, kan gitu ya. Jadi rupa-rupanya orang ini mau tahu mana tanda-tanda yang namanya istri yang soleha. Apakah yang bedaknya tebal, rencongnya yang warna merah belah, kan gitu ya. Ataukah yang bodinya yang betul-betul bahenol begitu. Ternyata Nabi menjawab, perempuan yang baik itu allati tazurruhu idza nazarah. Yang pertama. Jadi ingat. Jadi perempuan yang baik itu, perempuan yang soleha, perempuan yang calon-calon ahli surga itu adalah wanita atau istri ketika dipandang suaminya, hatinya suaminya itu merasa bersyukur, alhamdulillah saya tidak salah pilih perempuan. Wah, inilah betul-betul perempuan yang dari dulu saya tunggu-tunggu. Mudah-mudahan besok-besok saya dapat istri. Ternyata benar apa yang saya mimpi-mimpikan, idam-idamkan yang dulu ini sampai sekarang betul-betul ini yang terwujud. Iya, baik itu tirui nyamong payah. Pada saat dipandang suaminya, cameru-meru. Ini. Allati tazurruhu idza nazara. Jadi pada saat kita dipandang suami, hati suamimu itu gembira, senang, bersyukur. Alhamdulillah saya punya istri yang solehah. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang betul-betul irama yang baik. Iya kan? Ngomong dengan irama yang baik, penuh penghormatan dengan suaminya. Nah, itu. Kemudian diiringi dengan senyum-senyum Pepsodent, senyum-senyum Deliden, senyum den. Insya Allah kalau istri sudah seperti ini, kalau masih ada laki-laki yang sering marah, ya, tuti'uhu idza amara. Jadi ciri-ciri wanita-wanita yang baik, yang soleha, yang calon-calon surga itu, ketika diperintah suaminya dia taat. Ya, jangan semaunya saja melakukan apa maunya terhadap harta suami. Dan suami yang tadinya dikerjakan berat, dengan bantuan istri akhirnya kembali ringan. Itulah istri yang baik. Di dalam hadis itu Rasulullah sudah memberikan garansi, sudah memberikan jaminan bahwa wanita apabila selama hidupnya dia betul-betul melakukan dan menjaga 4 ini, Nabi sudah menjamin baginya adalah surga. Gampang kan? 4 saja, enggak rumit ini. Perempuan saja, apa-apa saja. Jadi perempuan harus di mana saja, kapan saja, dalam kondisi bagaimanapun, selalu ini 4 diperhatikan, ya, dilaksanakan, diamalkan ini. Kalau memang kita sudah selamat neraka. Yang pertama kata Nabi, kerjakan dan tetapi waktu sholat 5 waktu. Apa isinya sholat? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya itu ya. Jadi dikerjakan dan dijaga, ditetapi betul. Jangan hanya bisa mengerjakan sholat tapi nggak bisa menetapi sholat. Habis sholat, wah, pergi mencuri, pergi sama tetangganya tidak bisa baku akur. Nah itu berarti mereka itu baru bisa mengerjakan sholat, belum bisa menetapi sholat 5 waktunya. Ya, nah, yang benar itu mengerjakan secara tertib, kemudian betul-betul menetapi isi sholat 5 waktunya. Dikerjakan itu. Kalau memang kita masuk surga itu, ibu-ibu jaminan itu dijaga, perhatikan itu. Kemudian sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi itu waktu sholat ibu, bapak, itu sudah ada waktu yang sudah diatur. 47 kita tak kira layani nanti baat atau pakai. Terus terang. Apalagi biasa kali rumah tangga tuh sih gagam kan biasa itu konsep lagi bantuan biasa ada gesekan. Iya kan begitu ya.
Biasa tuh tepa apalagi din tol di Vanuatu garada di kamar kali nanti bini garada ke kamar kali nanti muani inap malah jadi kan begitu. Nah biasanya kami tuh muani ya ketete apa subuh ditungkung juru sama maneki cado juru sama maneki pale iya calo kan bina beri juru bisa maneki cado biasa ku saling mana masalah aja masih ya matahian kan saya biasa jadi kasih itu moneta jadi yakin peta ada dauta doto piara nyarang iya ya kemaju moneta jangan pada waktu harimau jangan tidak sih iya saya dari rumah iya kumpulkan dan cerita dengan kadek manju ibu buat pengajian nah gua tuh ustadznya ibu mau bisa beritahu pahala yang sangat luar biasa. Maka ya mau dong. Apa itu Pak Ustadz? Maka pokoknya luar biasa ibu. Kalau ibu-ibu mau mendapat pahala yang besar, malah begitu hebatnya kalau ibu mengerjakan sama dengan membunuh 40 setan satu kali kerjakan baik. Luar biasa ibu. Pahalanya besar. Saya bilang apa itu? Maka mengajak suamita ya main bola ya itu kalau kita betul-betul karena Allah dengan ikhlas pahalanya satu kali itu sama dengan membunuh 40 setan. Wih, Masya Allah. Wah, nah pikir ini ibu besar betul. Siang tuh udah mau nih kalau betul berarti mau nih beda itu namanya siapa dah tuh cuma itu dengan aku dimpak gerenal aku ya tuh udah saya kalah mati. Padahal hasilnya pengajian tadi majelis taklim. Akhirnya wah suruh boleh apa tak ada masalah ke kami Pak lagi ya tuh nak gua mau nanya betul mau pada tuh biasanya coba itu pisah indah mawatan ya aku tuh madadak deh nak sami Pak itulah hasilnya pengajian tadi katanya ustadz di sana tadi satu kali mengajak suara tadi mau neta ibu-ibu tadi dikasih selama kita masih dalam kondisi sehat. Ya. Ayah kami temuan ibu, tapi saya udah kita ada ya tiap buat hijau batang kai kita tidak dua, kira saya kamu tidak dua insya Allah. Aman tuh rumah tangga. Dah besar nih. Aku tidak dua, manyaman nyawai, mayang tuyawai. Itu saja tahu kita semua tapi saya kira tuh iya wetan mau balum. Saya sih di mana nang kampur. Terus terang ini bu, karena itu adalah kebutuhan. Iya, jadi itulah pengantin baru ya. Kemudian bapak ibu sekalian bagi laki-laki itu saya katakan tadi, kalaupun misalnya ada istri kita yang keliru, ya janganlah kekeliruannya itu yang selalu nampak di mata kita. Jangan, iya kita harus bandingkan, kita timbang-timbang masih banyak kebaikan istri saya selama ini jika dibanding kekeliruannya itu. Iya, jangan yang kurangnya saja yang selalu nampak. Yang kata pepatah, ya kemarau setahun. Ya hanya dihapus hujan hanya sehari saja. Ya jangan gitu. Ya jadi maklumi dia manusia biasa ingatkan dengan secara baik. Kan begitu ya. Ada kisah begini, ada cerita. Lapar kak, haus kak. Tolong bikinkan kak cepat kopi. Nanti bisa makan dulu. Yang penting ada kopi dulu lah. Istrinya kan dari subuh dia kerja. Lalu dia cepat-cepat istrinya. Suamiku lah haus dan lapar. Bikin kopi. Kebetulan di dapurnya itu tempat garam dengan gula itu dekatan. Iya, karena sibuk ini istri kasih ngurus anak, ngurus cuci macam-macam menyapu dan macam-macam. Bukan gula yang dimasukkan di kopi itu, tapi garam yang dimasukkan. Dia tidak sengaja. Setelah selesai diaduk, disuguhkan. Pak, sudah selesai kopi tak? Sedemikian. Datang suaminya minum. Bukannya manis tapi asin. Dia pikir, kasihan, wajar ini istriku. Oh iya, istriku ini dia sudah ya nggak konsen lagi karena dari subuh tadi ngurus suami, ngurus anak dan macam-macam. Jadi tadi ini karena memang di situ dekat gula dengan garam, oh salah masuk sudah ini. Dia mau menegur dengan istrinya itu berpikir dulu bagaimana supaya bisa saya tegur dan aman tidak ada apa-apa. Oh, maasin teh kopi. Raja. Kesini taruh di sini Pak Hatta dulu bu. Ya mes lagi. Dulu kan biasa kalau kita minum itu kau duluan tuh baru saya. Oh iya, coba mi kau dulu minum ini kopi.
Tapana lagi, wih masya Allah. Apa namanya istri yang baik, dia sujud tersungkur di kakinya suaminya, dia mengatakan, Pak, saya minta maaf. Bukannya gula yang saya masukkan tapi garam, karena memang gula dan garam tadi berdekatan di dapur. Suaminya mengatakan, Bu, sebelum kita minta maaf, saya sudah maafkan kita. Karena saya tahu bahwa dari subuh kita sudah kerja mengurus saya, mengurus anak dan sebagainya. Jadi jangan mikir itu, sebelum kita minta maaf, saya sudah maafkan. Masya Allah, luar biasa bu. Nabila kena kita kapan? Nabila tapam, itu piring tapam. Bene baga, bene lotong, bene tingkarefu, bene cilaka, bene wah ya Masya Allah. Tapi dia menegur dengan cara yang baik. Akhirnya istrinya bisa berubah dan tidak menimbulkan apa yang tidak diinginkan saudara-saudara. Ya. Jadi jangan nanti setelah tua baru kita ya sudah saling membelakangi. Jangan terjadi seperti itu. Ya. Sekira itulah sekalian, kemudian kau nak dari kewajiban orang tua dia sudah lakukan, memberikan nama kepadamu, mendidik akhlakmu dan menikahkan setelah ada yang sudah datang meminang kamu. Itu sudah dikerjakan orang tua. Itu kewajiban orang tua. Tapi anak jangan lupa nak bahwa kita anak punya juga kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua anak. Mulai kita kecil sampai dewasa, itu kewajiban kita anak. Mulai kita bujangan sampai kita sudah berkeluarga, anak tetap menghormat dan berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Kemudian orang tua sekarang baru dua sekarang ini, bapak dan mama. Tapi besok kalau kau sudah dinikahkan, bukan lagi 2 tapi 4, karena mertuamu kalau masih ada berarti orang tuamu sudah 4. Perlakukan mereka ya sama dengan suami keluargamu dan keluarga istri, ada keluarga kita suami. Saya kira kalau ini semua kita lakukan dan kita amalkan, insya Allah kebahagiaan dalam sebuah tangga itu akan kita rasakan. Saya dapat sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada calon mempelai wanita, dan juga mudah-mudahan ada baiknya kepada pengantin-pengantin yang sudah kadaluarsa. Kadaluarsa yang sudah lama ya, bukan kadaluarsa, pengantin-pengantin yang sudah lama. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak sekalian, banyak orang yang sudah punya anak 2, 3, 4 tapi belum ada ketentraman dalam keluarga. Ya, karena tadi suami tidak mengerti apa kewajiban apa, ya tanggung jawab dia, istri juga dia lupa bahwa saya ini surga saya ada sama suami saya. Ya, begitu. Itulah Bapak sekalian, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian Bapak sekalian, dan kami sampaikan juga permohonan maaf karena kami agak terlambat ya. Ternyata sopir tadi ibunya jatuh dari motor dan ternyata sebelah kanan patah. Mohon maaf Bapak sekalian. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita ini merupakan suatu apa namanya ya, suatu ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini menjadi bahan kita semua amalkan, aplikasikan, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak pernah berbuah. Ya, demikian dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.